Gitu kan. Ada kenangannya itu Ada zaman Google. kenangannya. Pernah dikejar ke Satpol PP. Saya di situ aja cuman berapa tuh 750 satu bulan. Tapi kalau untuk pikiran resign jangan sampai lah, kita ingat keluarga. Kayak apa ya? Pokoknya lelah itu lihat anak itu buat semangat kita. Aku, ayah dan ibu terima kasih atas doa-doanya yang selama ini yang didoakan terbaik buat anaknya. Halo sahabat sekelas, kita jumpa lagi di Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku. Baik sahabat sekelas, ya kali ini kita jumpa lagi ya di Inspirasi Sekelas ke episode yang sekian kalinya. Tapi sebelum memulai, saya tetap mengingatkan tidak henti-hentinya bahwa kita para sahabat sekelas ya selalu mentaati protokol kesehatan ya dengan selalu memakai masker, ya menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan rajin mencuci tangan. Dan juga selalu berpikiran positif agar tetap bisa menjaga imun tubuh kita. Salah satu untuk menjaga imun tubuh kita tuh memang adalah berpikiran positif dengan cara apa? Mendengarkan ya kisah-kisah positif, membaca-baca buku, semua hal kita lakukan secara positif. Ya salah satunya adalah acara kita pada pagi hari ini ya, acara sahabat untuk para sahabat sekelas ya. Dan acara yang kita lakukan seperti itu adalah kisah-kisah inspiratif yang akan kita angkat ya dari semua karyawan JNT Express yang memiliki kisah-kisah unik, perjuangan-perjuangan yang selama ini mungkin orang tidak tahu ya, tapi sini ada cerita-ceritanya, energi positif yang akan kita salurkan ya. Jadi kisah ini kita akan ambil dari sprinter, koor, admin ya. Kemarin-kemarin seperti itu ada processing staff ya, transporter ya. Yang itu kita juga akan ambil ceritanya. Ini semua cerita real tanpa rekayasa. Jadi kita langsung datangkan narasumbernya. Ya kayak gitu. Ya. Nah sebelum memulai ya. Jadi kalau misalnya para sahabat sekelas yang pengen juga ikut diundang dalam acara ini, boleh ya menulis kisah dan ceritanya, lalu email ya kisahmu ke alamat email sini ya. Nah nanti akan diseleksi oleh tim sahabat sekelas. Mana tahu ada kamu yang beruntung yang memiliki kisah yang inspiratif akan diundang dalam studio sahabat sekelas. Sebelum memulai, saya ingatkan di subscribe, klik tombol lonceng, ya klik like dan sharing dulu ya. Oke, ya pagi hari ini kita telah kedatangan salah satu narasumber yang tidak asing dan lain dari batas sebelumnya. Sebelumnya kan dari admin, DP, koor, DP, SPV DP ya. Lalu apalagi sprinter, DP, kurir dan sebagainya. Nah kali ini kita undang tuh ya pertama kalinya itu kita undang dari Gateway. Ya, tepuk tangan dulu dong. Penonton. Dari Gateway. Beliau juga perintis ya, jadi join di JNT itu NIK-nya juga belasan kali ya. Belasan bukan sih Mas? Belasan ya. Habisnya itu tahun 2015 September. Ya 2015 September itu berarti ya baru-baru mulai mau membentuk divisi, masuk langsung jadi processing staff ya. Waktu itu belum ada job desk-nya. Yang penting mau masuk di JNT aja gitu ya. Ya jadi Pak Asep ya. Pak Asep Hermawan, biasa dipanggil Asep. Ya sekarang sudah menetap domisili di Surabaya, Jawa Timur, dan aslinya tuh bukan dari sini. Dari mana Mas? Dari Jawa Tengah, Klaten. Orang Klaten ternyata tuh. Tapi apa namanya di bawah arus ya, arus sungai itu Bengawan Solo itu kan larinya ke sini gitu kan. Masuklah ke itu kali
kali Berantas. kali berantas. Naik gitu kan. Oke, bercanda ya. Lalu dia bergabung di JNT, masuk dari nggak ada divisi, ujung-ujungnya di Gateway ya. Gateway dulu tuh kita kan satu tempat semuanya DP itu, Gateway itu, kantor itu kan di Sub 01 Jemur Sari. Jemur Sari ini kan. Kalau lewat itu saya masih, wah ini tempat Masih ingat kan? legendaris ini. Walaupun tadi pagi saya bosan lewat lagi tuh, unit itu lagi dijual gitu. Nggak laku-laku masih deh kemarin. Sebenarnya kita keluar tuh belum ada masuk lagi habisnya. Ya. Sampai kali ini dipindah ke Gateway Betro ya. Dulu di Betro yang dulunya 2 gudang. Ya, satu gudangnya untuk lahan parkir, setengah gudangnya untuk sortir. Setengah gudang, bukan satu gudang. Iya, setengah gudang. Satu gudangnya untuk lahan parkir kan, yang untuk kantornya lahan parkir kan, saya masih ingat. Lalu bertambah lagi, ujung-ujungnya nambah 1 gudang lagi, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Total terakhir kali itu dari A6 sampai bukan 6. Pokoknya yang ini ada 5 gudang yang buat JNT sendiri. Total 6 lah gudang Satah itu kan yang gede kan. Total 6 gudang kita gabungin gitu kan. Baru tahun 2019 kita paksa untuk pindah ke gedung baru dengan kondisi apa adanya. Ya, sampai hari ini kita sudah mendapati gedung baru. Ya, tiap kali lewat itu kan misalnya teman-teman nanya kerja di mana, di JNT. Oh, yang itu yang di Juanda itu ya, gedung yang gede itu ya. Oh, iya. Walaupun bukan gedung kita tapi bangga juga ya kita ya. Daripada awal-awal kerja di mana, JNT. Apa itu? Itu sejenis ekspedisi. Gitu kan. Seperti ekspedisi bla 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 adanya. Oh, gitu. Ya. Lalu sekarang enggak sudah. Kalau kerja di JNT, oh ya itu yang gedung yang gede itu ya, gitu kan. Gitu. Ya rasanya beda sudah. Ya bukan punya sendiri tapi bangga. Rasa bangga itu membuat kita tuh ngapain iri sih sama orang tuh, lebih enak bangga aja gitu loh. Kita bangga, energi positif masuk juga ke diri kita. Ya, selalu berpikiran positif. Ya, memberikan kita hal-hal positif akan selalu mendekat dengan kita. Ya, rezeki, kehidupan akan semakin positif juga ya. Kalau negatif ya rekening tuh negatif terus nanti. Ya minus habis nanti rekening kita. Lebih enak positif kan rekening kita kan. Nah juga kehidupan juga gitu ya. Oke, kita masuk Asep Hermawan ya 2018 dipromosikan menjadi koor ya 2020 Mei kemarin dipromosikan menjadi SPV Gateway Surabaya. Ya. Jadi Asep ini dari awal berarti sudah dari nggak ada divisi tapi betah terus di Gateway. Dulunya dari processing staff ya, mulai yang ngerintisnya dari processing staff ya sampai sekarang jadi SPV ya. Pasti ada ceritanya juga ya. Oke, tadi kita ngomong Asep tuh aslinya tuh dari Klaten ya. Lalu pernah ngerantau kemana lagi? Dulu lulus sekolah aku merantau ke Jakarta. Lulus sekolah SMA? Ya 2008 ngerantau langsung ke Jakarta. Di Jakarta pun juga bantu-bantu saudara berjualan. Berapa tahun di Jakarta? Nggak lama ya. Paling setengah tahun. Masa hidupnya di sana lebih mahalan di sana. Gaya hidupnya perasaan sana mahalnya. Iya, gaya hidupnya. Iya, nongkrongnya ininya. Kalau mau murah juga bisa sudah itu. Jangan keluar rumah. Bosan. Bawa bekal dari rumah murah itu nggak bisa ya, karena sana tuh pernak-pernik hiruk pikuknya tuh beda, ujungnya menggoda iman itu. Saya kerja di Jakarta ya nggak nyangkut gara-gara apa, gaya hidup memang ya. Jadi kita beruntung berada di Surabaya. Kita bertemu dengan teman-teman orang-orang yang kehidupannya sederhana, yang gak sosokan kaya, ya bawaannya biasa aja. Jadi ujungnya kita juga terpengaruh. Jadi lingkungan itu sangat penting sekali ya. Jadi saya kerja di Surabaya ini juga baru ada namanya nyangkut uangnya.
dulu kerja di Jakarta, bukan Jakartanya jelek ya, tapi memang iman kita yang kurang kuat gitu kan. Tapi kalau mau cari duit Jakarta enak ya, karena Enak. potensi besar. Cuman uangnya aja, kalau saya sendiri gak bisa nyangkut karena banyak godaan. Mendapatkannya pun cepet, buang pun juga cepet. Justru itu cepet kan cari duitnya sana kan, karena orang-orang keluarnya cepet gitu kan. Kita juga ikutan juga. Lalu gimana kisahnya bisa lari sampai itu dari, berarti bukan kali itu apa Bengawan Solo sampai kali Berantas, berarti kali Ciliwung sampai kali Berantas. Saya mah habis dari Jakarta sih sempet ke Kerawang. Di Kerawang tapi cuma 2 minggu. Kerja pabrik. Enggak sih, pertama kali aku habis pulang dari Jakarta, di rumah suruh ngawal mobil yang muatan benang sama kain ke Kerawang. Nyampe sana nggak boleh pulang, ditahan, suruh kerjaan ini di limbah kain. Tapi cuma 2 minggu nggak kuat. Karena apa? Masalah debu pewarna kan sangat itu Di merusak. dalam pabrik itu ya. Bukan pabrik, seperti sejenis gudang. Oh. Orang perumahan sendiri. Terus akhirnya aku pulang. Ya sih. Pulang nganggur di kampung. Gak lama sih nganggur ya, gak lama, paling 3 hari. Terus diajak temen yang udah di Surabaya, suruh berangkat ya berangkat ya. Di sini langsung kerja, tapi belum di JNT. Tahun berapa itu? 2019. Hah? 2000 kok 19? 2009. 2009. Ya. Kerja di mana tuh? Di ekspedisi juga. Oh, ekspedisi juga. Di situ. Jadi apa? Sama sih, kerjanya juga sortir. Oh, sortir gitu. Cuman juga bagian ngurusin yang area ke Jakarta sama luar pulau. Di situ pertama kali ya kita nyaman, masalahnya baru kan. Tapi lama-lama saya pikir ya tidak nyaman karena masalah penggajian. Saya di situ aja cuman berapa tuh, 750 1 bulan. Selama berapa tahun tuh? Aku ada 1 tahun dulu itu, 1 tahun ya. 2009. Enggak sih, enggak nyampe 1 tahun. Kurang lebih 8 bulanan. 2009 gitu ya. Terus naik jadi 16 jalanlah sampai ke 2015. Di perusahaan yang sama? Sama. Oh, berarti ada kenaikan dong. Ya kenaikannya, tapi kan kita prosesnya lama. Oke. Sekarang kalau UMK di zaman segitu kan nggak mungkin 16, lebih, udah 2-an. Berapa ya? Di 2014. Oh, 2014 ya. 2014 itu berarti 2,9 atau 3,1. Nah, itu cuma dapat 1.600.000 tiap bulannya. Cuman kita difasilitasi. Sekarang tuh masih ada loh perusahaan-perusahaan yang kasih gaji 1 jutaan gitu loh. Untuk UMK Surabaya kita ngomong, kita jangan bandingin yang UMK yang daerah-daerah yang memang 1 jutaan, gaji 1 juta ini normal itu. Kita ngomong di Surabaya yang UMK-nya sudah berapa juta tapi digajinya berapa gitu, masih banyak sekali itu. Di situ tetap bertahan, masalahnya kita kan perantau. Cuman dapat fasilitasnya kan dapat 1 tempat rusun buat rame-rame. Berarti keroyokan. Iya, gantian. Kita masuk malam terus waktu itu. Kenapa? Emang dapat jadwal malam. Iya, malam terus. Nggak pernah ngerasain pagi. Oh, jadi pagi tidur, malam kerja gitu kayak kelelawar, Pak. Kelelawar ya. Oke, Pak. Jangan kayak babi ngepet. Wah. Bercanda ya. Oke, lalu terus 2015 di situ ada yang ngajakin ke JNT. Ada nih lowongan. Di mana? Di JNT. Dapat tawaran sih gajinya kayaknya UMK bilang gitu kan. Terus kita cobalah. Kita masuk malam. Sebelum masuk kerja sih aku sempat buat lamaran dulu. Buat lamaran. Terus masuk malam di perusahaan lama. Paginya saya coba di kantor Jemur Sari itu. Oh, berarti malam kamu masih kerja, pagi ini langsung lamar. Oh, langsung lamar bukan kerja. Enggak, ngelamar dulu, interview.
ditawarin gaji kan waktu itu, kamu siap nggak kerja 12 jam dengan gaji sekian? Oh, ditantang kayak gitu dulu. Saya berani. Langsung suruh tanda tangan kan. Tanda tangan. Habis itu langsung, Pak, mulai kerja saya kapan? Saya gitu nah. Hari ini kamu udah kerja. Wah, bos. Kok baru interview kelar kok langsung kerja? Kaget ya. Aku juga bingung. Semalam habis kerja, paginya langsung kerja lagi. Pulang jam 7. Oh, langsung kayak gitu. Iya. Lalu lanjut lagi kerja tempat lama. Enggak, langsung pamit. Saya tuh nggak boleh loh kayak gitu loh. Saya tuh nggak boleh loh kayak gitu pamit sana, tapi ya mungkin dulu masih muda ya wes lah, pelajaran juga gitu. Langsung pamit gitu. Malamnya langsung ke perusahaan lama, sama bosnya langsung bilang mau mengundurkan diri karena udah dapat kerja lagi, bilang gitu kan. Langsung. Ya bosnya kan pertama sih nggak boleh, tapi mau gimana lagi udah menurut kamu emang baik ya nggak apa-apa, lebih besar lagi juga nggak apa-apa gajinya. Ya itu pamit, tapi kan izin juga ya keluarnya, keluar bukan izin. langsung hilang. Kita masuk baik-baik ya, keluar harus baik-baik juga. Izin, ya. Kiranya langsung nggak masuk lagi, nggak ada izinnya sama sekali itu. Ya. Tapi ya saya ini karena forum terbuka, saya tidak ngomong ini benar ya. Kalau misalnya kita kerja sama orang itu, ya ini nasihat juga bahwa kita mau keluar, itu biasanya harus ada 1 month notice gitu kan. 1 bulan sebelum kita resign itu kita harus ajuin dulu. Itu lebih normalnya, lebih sopannya, karena perusahaan itu kan juga butuh untuk cari orang pengganti. Apalagi di posisi-posisi yang penting ya, atau kita melakukan proyek-proyek yang penting, itu adalah etika kita dalam bekerja gitu ya. Nah, ya saya tidak menyalahkan atau apa, itu satu pelajaran untuk kita juga, untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya. Karena ini forum terbuka saya sampaikan ya. Oke, lanjut ya, sorry ya Mas ya, karena ini forum terbuka kita sampaikan hal itu ya. Mas Asep nih kan tadi cerita itu berarti masuk di JNT. Hari itu hari pertama kerja apa? Hari pertama itu belum ada kerjaan sih, cuman ntar kalau ada training suruh belajar training masalah NLC, perkenalan NLC. Belum NLC lah dulu. Ngisi Wibil sama aja Pak. Ngisi Wibil. Iya dulu belum ada. Itu NLC itu kan 9 letter code, nggak sampai 9 dulu tuh, paling 3. SRG, SUB, nih JKT baru kayak gitu pasti. Luar Pulau udah ada. Ya lokal, tapi kan nggak ada NLC-nya, nggak sampai 9 kodenya, masih 333. Baru ujung-ujungnya SLC 6 letter code ya, 6 baru kali 9 kan. Suruh belajar itu dulu terus tiap hari. Oh, training aja dulu ya gitu ya. Dulu tuh kamu masuk ke JNT itu mikirnya apa? Kok bisa langsung tiba-tiba iya ini gitu? Mikirku ya dengan ditawarin gaji itu ya. Langsung masuk aja dibanding kesana ya. Tahu sendiri Pak, berapa tahun di perusahaan lama. Sudah berapa tahun Mas saya tuh kayak gitu-gitu aja gitu kan. Ini ya tawarin lebih baik, kenapa enggak kan? Ya. 1,6 dulu tuh 2015 itu berarti gaji 27 kalau 27 atau 29 27 ya. Oke. 27 2015 bukan 27 aku ditawarin 27. 2015 27 ya UMR-nya ya. Iya lumayan. Jauh kan. Iya. Masuk. Oke. Masuk kerja tapi nggak jelas kerjaannya. Dulu belum, masalahnya belum ada barang. Cuman kan kadang kalau sore ada barang dari bandara, dari Jakarta itu biasanya penarikan HP Oppo. Iya. Merasa kena prank nggak? Kerja ditawarin gaji gede tapi nggak ada kerjaan gitu kan? Kena prank nggak sih? Sempet sih. Jadi kita mau kerja apa tiap hari kita gini ya gitu. Cuman kalau sore aja kita narik barang dari bandara, itu pun paling berapa kali. Bosen kan maksudnya kan? Nah, terus berjalanlah selang waktu biar
JNT terkenal ke masyarakat, kita disuruh terjun ke lapangan untuk sebar brosur. Oh, jadi ikut-ikut sebar brosur. Dulu kamu belum ada berarti apa job desk kamu sprinter atau belum ada. Pokoknya yang penting kerja aja. Kerjanya apa nggak tahu, yang kerja ya. Nyampur-nyampur itu sebar brosur. Sebar brosur untuk ke masyarakat biar tahu JNT itu apa. Iya. Kamu ikut keliling daerah mana? Keliling daerah Sidoarjo. Oh. Sekalian itu cari gudang betro. Oh, kamu yang nyari betro tuh. Oh, kamu yang nemuin itu? Iya. Oke. Cari gudang gitu ya. Ternyata kamu bantu cari berarti ya, dapat di betro itu. Lalu oke. Tadi ikut bantu cari gudang sampai ketemu betro itu, ternyata salah satu penemu lokasi betro itu Asep ternyata. Ya. Saya kira siapa? Kita sih nggak sengaja sih juga Pak. Kita kan cuman ada gudang yang disewakan, kita foto dan kita kirim ke pihak manajemen ya. Pak Jeff dulu ya? Pak Jeff ya dulu. Habis itu kok tahu-tahu kok pas waktu itu disamperin ke sana. Iya. Nah, terus kok nggak selang 2 hari apa itu dapat kabar katanya mau deal. Di ini. Ngomong-ngomong soal Pak Jeff, kangen nggak sama Pak Jeff? Kangen sih. Kocak ya? Iya. Kocak sebenarnya. Kadang tuh nggak nyambung, tapi juga kadang keselin, tapi kocak juga gitu ya. Iya. Cita-cita Pak Jeff. Ini anakmu ini Pak Jeff ini. Dulu tuh yang suka tapi tetap di sini lah Pak Jeff. Ya, sekarang Pak Jeff sudah di Cina, dia ikut ngembangin JNT di Cina. Luar biasa kalau Pak Jeff tuh perintis ya. Iya. Kadang tuh kerjanya itu nggak ada jamnya dia pokoknya. Iya, nggak tahu malam, nggak tahu siang pokoknya ada terus ya, luar biasa. Oke. Kita masuk lagi ya. Dari cerita yang ada, kamu katanya pernah tuh Bahrain nggak pulang. Pernah. Pernah. Disuruh apa itu? Suruh jagain apa? Jagain gudang. Jagain, iya di sub 1 itu. Karena apa? Kalau malam kan kita kadang jam 8 itu ada penarikan barang dari bandara. Kayak HP, Oppo gitu kan. Dan kita kan mau ninggal di situ kan nggak ada security. Awal-awal ya. Itu bulan-bulan berarti bulan September Oktober gitu. Iya. Kita pindah ke Batar tuh bulan berapa? Nggak inget. Pokoknya setelah kurang lebih 2 bulanan. Berarti bulan-bulan November gitu lah ya. Secepatnya masalahnya itu lama-lama udah nggak muat di situ, udah kena Oppo kalau 2 mobil gitu penuh dalamnya. Tempat wes entek gitu ya. Habis ya. Itu kalau malam mau pulang ya. Oh berarti kamu ya security ya sana tiduran. Ya gimana mau pulang ya? Mau pulang jam 7 Pak Jeff datang. Mau kemana Mas? Mau pulang Pak. Gak usah pulang wes, sini wes. Ini beli makan. Itu gitu ya, dipancing disogok makanan gitu ya. Ya wes lah, orang perantau ngekos. Itu anak istri bawa belum? Anak istri masih di kampung. Masih kampung kan, masih bebas kan? Masalahnya masih kecil anakku. Ya masih bujang kan ini berarti kan. Bujang tahu nggak sih bahasa apa sih bujang tuh? Bujang tuh bahasa apa sih? Bujang itu kalau belum punya istri. Iya, bujang tuh bahasa kampung nggak bu? Atau semuanya ngerti ya bujang ya? Bujang semuanya ngerti ya, masih bujang berarti ya, masih lajang. Yo, bukan lajang. Udah punya istri. Tapi kan kalau keluar kan lajang jadinya. Masih bebas kan. Anak istri di sana, jadi ya dibanding pulang ngekos juga cuma tidur sini, lo dapat makan lagi kan. Lo jaga gitu. Ya, di situ, tidur di situ. Berapa sendirian atau sama rame-rame gitu? Bertiga, ada teman ya? Ada. Soalnya tuh kalau mikir-mikirnya seru juga soalnya tuh ya. Itu pun nggak berani tidur di dalam Pak. Kenapa? Tidur di luar ya. Oh gitu. Di mobil. Pintu tak kunci, tidur di dalam mobil. Lucu ya. Mikir-mikir lucu loh soalnya tuh kita tuh. Kok bisa ya gitu ya? Kok betah ya? Kalau diingat-ingat ya ketawa sendiri. Iya kan, kok betah ya kamu? Kok digituin mau ya? Ya gimana lagi, emang udah kerjaannya. Oh gitu ya. Apalagi kan dulu juga pernah sering kerja kan malam terus. Oh mungkin, jadi biasa itu ya? Biasa. Atau belum kembali tuh jam tubuhnya tuh? Iya. Malam belum bisa tidur berarti? Susah, sampai sekarang. Kadang susah tidur. Malam ya? Apalagi kalau habis masuk pagi jam 6 kan pulang nih.
kadang capek istirahat ketiduran ntar jam 9 bangun udah wis Oh, sampai pagi lagi. itu pengorbanan processing staff ya para apa namanya teman-teman sprinter ya, kurir, admin, SPV, drop point itu tiap divisi itu tuh ada tantangannya masing-masing. Ya kalau misalnya kita sprinter, SPV, drop point itu tantangan kita biasanya di event yang mungkin lebih luar biasa jadi jamnya itu lebih panjang. Di hari biasa itu kita lebih pendek harusnya tuh kan. Nah kalau processing staff itu ada jam pasti dan dia ada shift ganti-ganti shift. Ya. Nah perubahan ganti shift itu kadang malam, kadang pagi, kadang malam, kadang pagi itu akan membuat jam tubuh kita tuh agak kacau. Jadi butuh masa penyesuaian. Itu tantangan juga. Jadi ngomong, oh enak processing staff, jamnya stabil. Juga ada tantangannya sendiri. Kita juga gak ngomong, oh kurir tuh enak ini. Dia juga ada tantangan sendiri. Ya, processing staff hujan gak kehujanan, dia di dalam ruangan. Ya kurir hujan kehujanan. Ya kita ngomong gitu. Kalau kita ngomong jeleknya ya, tantangannya masing-masing. Tapi kalau misalnya kita ngomong bersyukurnya ya, bersyukur kita bahwa kita di sini, oh saya processing staff hujan gak kehujanan. Ya, kalau dari kurir sini, sprinter sini ngomong, oh saya bersyukur jam kerja aku masih jam apa namanya jam terang gitu kan. Processing staff kan malam, orang tidur kita kerja. Ya, orang kerja kita nggak bisa tidur karena dicariin orang, gitu kan. Tantangan beda. Ya, jadi sama-sama bersyukur aja kita. Kalau kita ambil posnya pasti kita harus bersyukur itu lebih nikmat pokoknya, betul ya? Iya. Ya, lanjut ya. Jadi sampai mana tadi? Sampai cari gudang. Cari gudang. Tukar brosur. Coba brosur, lalu jam kerja Jam kerja, tadi ujungnya ya ikut apa jaga gitu kan. Santai aja ya. Iya. Santai lalu menikmatin ujung-ujungnya. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Lagi brosur sudah. Lalu kamu ini kan sudah lama nih kalau cerita ikut sub gateway kan berarti kan dari dulu sampai sekarang kan. Sebenarnya tuh bagaimana sih perasaan para processing itu kalau jelang peak season? Kalau untuk masalah peak season dia harus tetap ekstra. Masalahnya apa? Barang di pas waktu promo itu tuh banyak-banyaknya. Terutama ya sih jaga kesehatan selalu. Karena pas di waktu itu pasti ada kan Nggak ada jam santainya loh. Nggak ada, pasti ada jam tambahan malah iya jam lembur. Tambahan loh. Kalau processing itu ya beda lagi tau nggak? Kita tuh bukan jam, nggak ada jam tambahan, nggak ada jam duduknya, berdiri terus. Gitu nggak ada kursi. 24 jam nonstop itu kalau promo peak season. Ya gitu. Ada lah tidur, kita stopnya waktu kita merem tidur sebentar. Itu kan shift-shiftan kan bisa. Iya. Cuman nggak bisa normal kayak hari-hari low season. Iya, ini resiko kita mengambil posisi atau bekerja di satu perusahaan ekspedisi. Ya setiap prosesi itu pasti ada resikonya masing-masing. Ya kalau kita resikonya tuh di peak season. Ya kalau misalnya contoh kamu jadi dokter, itu dokter tuh salah satu kemarin tuh saya bercanda kan, bukan bercanda sih waktu istriku tuh lagi mau lahiran itu subuh jam 3 subuh ke rumah sakit gitu kan. Ujungnya dokternya tuh subuh-subuh datang juga. Maaf ya dok, ini sudah biasa kok saya jadi lelaki panggilan katanya. Itu tengah subuh-subuh diteleponin langsung datang itu. Langsung stempel langsung. Itu kan resiko prosesi kan. Yang harus dilakukan kan. Lagi enak-enak mimpinya gitu kan, lagi pacaran itu kan. Itu Valentine-nya baru mau saling kasih bunga, tiba-tiba sadar nggak dapat bunganya. Oke, canda. Lanjut. Oke. Kamu sudah ngerasain nih kantor kita dari sub 1 pindah ke Betro sampai pindah kita sekarang di Juanda. Ya. Dari awal sampai sekarang tuh ikut jam operasionalnya apa yang sih yang kamu rasakan perbedaannya? Perbedaannya sih enaknya sekarang ibaratnya ya. Sekarang udah auto sortir udah ada, conveyor pun udah ada. Dulu-dulu perbedaannya belum ada conveyor.
Itu susah wes. Kita dorongin keranjang, mau untang-manting, belakang ke depan pakai keranjang loading, kita dorong. Paling terasa pulang pagi punggung yang sakit. Dorong-dorong ya. Ya sekarang kita sudah ada conveyornya at least itu kan. Lalu ada mesin sortir otomatis juga. Kerjanya sudah nggak sekeras dulu sih. Iya. Turunin barang saya ingat kalau dulu turunin barang tuh kita harus apalagi yang tinggi-tinggi ya, mau beli yang tinggi-tinggi yang Wimbox itu kan turunnya wes ya. Wimbox kan jarang-jarang paling dari Jakarta dari Jakarta. Kan. Tapi yang kayak hadel-hadel itu kita harus manjat naik loh. Saya dulu pernah ya tahun berapa itu 2018 sudah ada conveyor tapi belum ada conveyor yang belalai itu yang loh. Kalau nggak salah sih Vision 12 ya. Iya pas apa namanya dibentrok masih itu kan. Iya. Bantu turunin barang sampai jariku kecetip. Karena harus manjat gitu. Memang perjuangan sih. Sampai sekarang kondisi kita sudah ada pakai conveyor otomatis yang ada belalainya gitu kan. Kita cuman turunin aja gitu loh. Cuman turunin dari sini turunin bawah dikit aja gitu kan. Gitu kan. Itu sudah benar-benar tenaga yang kita keluarkan sudah gak secapek dulu keringetan ya. Iya. Panas lagi ya. Panas lagi nggak ada kipasnya pertama kali. Itu ruangannya agak tertutup kan. Pasang kipasmu tetap panas. Dan berisik. Orang muter tetap di situ anginnya nggak keluar. Sama-sama muter keringetnya. Iya. Itu sekarang udara bebas ya. Jadi para processing staff ya, staff gateway yang dulu belum pernah merasakan dulu cerita kita di Betrok itu sekarang sudah itu harus bersyukur. Atau yang dulu pernah di Betrok sekarang pindah sini lebih lagi bersyukur ya karena kondisi kita sudah jauh lebih baik gitu kan. Minimal tuh sudah gak kepanasan kayak dulu. Iya. Angin masih suka sepoi-sepoi gitu kan, nggak pengap gitu kan. Karena dulu dalam ruangan tuh ada satu yang kakinya bau tuh satu ruangan kecium gitu. Atau yang ada yang kirim terasi pecah, satu ruangan kecium gitu. Sekarang kan sudah enggak. Dulu saya pernah kok suka bongkar-bongkar gitu kan ada yang, ini aku bau apa ini satu ruangan kecium semua juga. Gitu kan. Apalagi dulu tuh suka ada yang apa mas kirim terasi ya. Gak itu seberapa ada suka tuh kirim hewan hidup lo mati ya. Jadi bangkai bau kiranya apa sampai ngeri buka paketnya itu. Udah ada ulatnya. Ada yang ular hidup loh. Iya ada. Iya yang gitu-gitu ya edukasi juga ya untuk yang ngirim ya lebih baik tuh memberikan informasi yang tepat pada kita karena tuh kadang tuh kita dapat informasi yang kurang tepat ujungnya kalau misalnya ularnya itu kita kirim hidup dan tiba-tiba keluar pernah loh yang keluar kayak gitu. Kalau berbisa matok orang kan kasihan juga kan gitu kan jadi ya kita saling jaga gitu kan jadi pengiriman informasi yang tepat gitu kan lalu barang-barang apa namanya dilarang yang berbahaya ya jangan kirim lewat ekspedisi ya atau kasihlah informasi tanya jelas jangan dipalsuin juga informasinya karena itu ada aturannya ya ada undang-undangnya kita bisa dijerat juga nantinya ya kalau bermasalah kalau nggak bermasalah nggak apa-apa gitu tapi kan lebih enak kita menghindari ya itu edukasi untuk kita bersama saling jaga intinya. Oke, lalu Mas Asep nih boleh bilang itu sudah 5 tahun lebih loh, 5,5 tahun loh sudah. Mau 6 tahun berjalan. Ini sudah bulan Maret, September, Oktober, November, Desember, Januari, April, Maret. Iya 5,5 tahun berarti udah. Ya. Pernah nggak sih merasa jenuh atau lelah, pikiran resign gitu? Untuk kalau seumpamanya jenuh, lelah itu pasti ada. Ya pasti, nggak bohong ya. Ya jujur, namanya kan kerja. Nggak munafik ya. Tapi kalau untuk pikiran resign, jangan sampai lah. Kita ingat keluarga. Ada keluarga tuh motivasi loh. Iya, bener. Gitu. Apalagi kalau masih mertua masih utuh semua, orang tua masih dua-duanya semua. Dijaga, dijaga. Orang tua masih ada itu
patut kita jaga dengan baik. Meskipun kita nggak bisa deket, yang memisahkan kita kan jarak, maksudnya jarak sama waktu, jarang ketemu, kadang jarang pulang, yes, mana lagi, tetap kita tanggung jawab lah. Tanggung jawab kan masih ada tanggung jawab. Ada. Harus kita jaga untuk kehidupan mereka, gitu kan. Ya dijaga sih orang tua, dijaga karena suatu saat kita juga bisa tua, anak kita yang jaga kita. Jadi sekarang itu kita jaga dulu orang tua kita. Kita nggak jaga orang tua nanti kita berharap anak kita jaga kita. Itu kalau kita ngomong itu ada karma, itu pasti akan buahnya itu. Jadi sekarang kita jaga orang tua kita, jaga baik-baik. Ya. Saya tuh kadang tuh miris tuh kalau misalnya ada berita-berita itu anak nuntut orang tua, penjarakan orang tua dan sebagainya. Orang tua walaupun nggak kasih kita harta ya, dia sudah kasih kita satu kehidupan. Waktu lahir itu berapa banyak perjuangan untuk melahirkan kita? 9 bulan. Udah keluar itu keluar duit loh. Iya. Lo keluar tenaga lah untuk ngeden minimal. Dari itu tuh waktu lahiran tuh sorry to say ya, itu tuh ada digunting lo, dijahit lagi sakit semua kan. Lo untuk ngerawat mandiin atau perjalanan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya kan ada anak kecil, saya sudah tahu ternyata tuh untuk rawat tuh gak segampang itu gitu. Begadang loh. Iya. Gitu loh. Jaga kayak gitu. Kalau misalnya orang tua kita nggak mau jaga kayak gitu aja sudah mati kita. Nggak kasih susu, nggak kecil-kecil emang kita bisa apa? Bisa makan sendiri, bisa minum air hujan, nggak bisa kan? Bisa. Gitu loh. Jadi agak miris tuh yang anak-anak nuntut nggak dikasih harta dan sebagainya. Dikasih kehidupan aja sudah bersyukur loh. Alhamdulillah. Kita kalau orang sudah tua tuh kita jaga, jangan sampai dia kasih pikiran. Yang bisa tuh kita bukan minta sama orang tua kita, tapi kita memberi gitu kan. Gitu, nggak bisa memberi pun nggak apa-apa, jangan kasih beban pikiran, gitu kan. Jadi kalau saya sendiri ya kadang tuh waktu mulai ngerintis kan, ngerantau sini kan juga agak susah kan gitu kan. Tapi pulang-pulang tuh ya kita sosok hebat, sosok kaya, sosok ada duit, sosok ada kehidupan kita bagus di kota perantauan kita. Pas pulang di depan orang tua kita nggak boleh sok miskin, sok susah, sok ini, ujungnya kepikiran pastinya. Betul ya kayak gitu ya. Iya. Itu ya betul sekali ya, saya sangat setuju. Ya ada orang tua kita itu motivasi kita juga, apalagi ada anak juga kan. Ya motivasi kita, jadi waktu kita down atau apa kepikiran itu ya wes tetap kerja lagi gitu kan. Nah ini motivasi kita, semangat kita. Jadi keluarga itu sangat penting sekali. Dijaga. Mumpung masih ada, mumpung Tuhan masih kasih orang tua kita umur yang panjang, kita jaga. Gitu ya. Dan kita selalu doakan orang-orang tua kita tuh diberi kesehatan dan di umur yang panjang. Ya. Oke. Lanjut ya. Bagaimana tanggapan keluargamu dengan pekerjaanmu sekarang? Kalau untuk tanggapan keluarga sih sekarang sih bisa ngerasakan enak, udah bisa kerja mapan juga. Kalau dulu pertama kali ya emang mungkin ditanya kok jarang pulang, nah, pasti kan gitu. Kalau sekarang kan bisa udah ada shiftnya kerjanya, shift sore, shift malam. Oh jamnya shift lebih pagi, teratur ya, lebih teratur sekarang. Kalau dulu kan pertama kali kan belum teratur jamnya, masih tanya kok jarang pulang, meskipun posisi istri di kampung tetap kan ditelepon. Iya, ditanya. Lagi di mana, lagi ngapain gitu. Kalau udah kayak ini jamnya enak ya kenapa ya merasakan enak juga. Iya, betul. Bisa ketemu tiap hari. Ya, jadi teman-teman ya, ini saksi loh, dia ngerasain semua loh dari awal tuh kita akuin itu waktu kita ngerintis itu jam kerja tuh nggak jelas. Iya. Ya. Tapi itu namanya ngerintis. Merintis tuh semuanya kayak gitu. Mau perusahaan apapun pasti nggak jelas. Kadang bisa santai betul, kadang bisa sibuk terus. Iya. Gitu kan. Ngomong santai-santai betul sarang nggak ada kerjaan. Ada kerjaan. Kalau sibuk-sibuk betul sampai ya lewat jam kerja normal. Santai kayak gitu. Sekarang lebih stabil. Ya. Jam kerjanya, shiftnya dan sebagainya lebih stabil. Dan kita harus bersyukur. Ya. Karena jauh lebih baik dibanding dulu. Ya. Jadi dengan sisipan kayak itu kamu jadi ada waktu lah untuk bagi keluarga juga. Ya.
Lalu anak kapan dijemput anak istri? Dulu pas pertama kali tuh. Dulu pas umur 3 bulan. Oh, jemput ke sini. Sampai sekarang. 3 bulan. Kamu di Masuk JNT itu anakku masih kecil. Anakmu masih kecil? Iya, belum ada 3 bulan. Di kampung? Oh, baru setelah berapa bulan di JNT? Umur 3 bulan juga anakku langsung tak bawa ke Surabaya. Oh, ya. Sekarang kita mikirnya kalau kita pulang ya pasti kan biaya pulang kan mahal juga. Nekat ya, seharusnya sama orang tua nggak boleh. Tapi mau gimana lagi, orang saya sebagai suaminya. Kalau 1 minggu pulang lagi kan pasti biayanya banyak pengeluarannya. Iya, betul. Mending saya bawa ke Surabaya. Jadi meski posisi pulang kerja capek, pokoknya lelah itu lihat anak itu buat semangat kita. Tuh. Coba kita lihat fotonya nih. Coba fotonya mana? Ini ya. Ini anakmu ya? Iya. Yang anak keberapa nih? Baru satu. Oh, baru satu, nggak nambah lagi? Belum sih, 1 dulu aja. 1 dulu aja. Berapa umurnya? 6 tahun. 6 tahun. Sekolah saya? Udah mau naik ke SD. Naik ke SD. Oke. Siapa namanya? Abian Naufal Arka. Dipanggil? Arka. Panjang sekali namanya. Apa yang ingin kamu sampaikan sama anakmu? Untuk buat anakku untuk kedepannya semoga lebih dapat tempat kerja yang lebih layak, jangan seperti ayahnya. Intinya lebih tinggi dari ayahnya kalau dapat kerja, biar lebih sukses. Sekolahnya juga lebih pintar, biar pintar. Pendidikannya bisa lebih tinggi dibanding ayahnya gitu kan pastinya kan. Pokoknya guru kencing berdiri, murid kencing berlari jadi kan. Nah itu peribahasa kan kita seperti ini, bahwa keturunan kita, anak kita atau murid kita tuh bisa lebih hebat dibanding kita. Dari ayahnya. Pastinya kayak gitu. Itu impian semua orang, impian seorang bapak dan ibu biasanya gitu. Ya berharapnya lebih hebat dibanding kita. Oke, lanjut foto satu lagi. Ya ini apa yang kamu sampaikan? Buat orang tuaku, ayah dan ibu, terima kasih atas doa-doanya yang selama ini yang didoakan terbaik buat anaknya. Dan mohon maaf belum bisa ngasih kesempatan yang ibu minta. Ibu minta apa nih? Ya contoh kayak ini kita suruh renovasi rumah. Kita belum bisa karena masih kita kumpulkan dikit demi sedikit. Iya. Tapi kan sudah ada targetnya ya. Ada targetnya gitu. Ya, itu salah satu kita kerja mau ngumpulin duit itu tuh harus ada targetnya, kayak misalnya target untuk memenuhi impian orang tua. Ya, impian gitu orang tua. Itu salah satu bakti juga sebenarnya tuh. Ya, jaga orang tua. Ternyata kamu nih orangnya kira-kira muka kayak gitu, ternyata jaga keluarga juga ya. Ya, kita tetap menghormati, kita mumpung masih orang tua kita masih utuh. Ya, usia berapa orang tua sudah? Udah usia 50-an ada, 60-an ada sih. 60-an sudah ada ya. Oke, itu tetap dijaga ya. Meskipun kita jarak jauh tetap kita saling menjaga. Tapi tetap keep komunikasi ya. Tetap. Apa video callan? Video call biasanya. Oh, sudah bisa video call ya? Zaman sekarang ya kan masih ada adikku yang terakhir di rumah. Oh, pakai video call ya? Iya, kayak orang tua aku sekarang juga, papa mama aku juga. Dulu telepon nggak mau, sekarang sudah mau video call. Tapi video call cara ngomongnya tuh cuma kelihatan jidatnya, ngomongnya kayak gini. Iya kayak. Iya. Nggak kelihatan muka. Kalau kita video call kelihatan muka kan? Kalau dia kelihatan jidat cuman. Karena pendengaran udah berkurang. Kadang lucu sih video call kayak gitu, tapi kangen sih. Oke, lanjut foto satu lagi. Ya, ini salah satu orang yang menurutmu berjasa di karirmu adalah orang ini. Apa yang ingin kamu sampaikan? Terima kasih, terutama untuk Pak Indra yang selama ini membina saya, dan saya banyak-banyak terima kasih kepada Pak Indra juga yang telah mengajari saya di bidang ekspedisi yang sampai sekarang dijabatkan sebagai SPV dan masih bisa mempercayai saya sebagai SPV. Saya masih tetap belajar. Saya tuh
penasaran mau tanya sama Indra tuh pernah marah nggak sih? Perasaan kok sabar sekali. Ya tetap pernah sih marah, cuman kan Nggak emosian nggak ya? pernah emosi. Ya. Sabar sekali ya, kadang saya greget gitu loh. Meskipun semarah-marahnya Pak Indra, tapi kan dia mengarahkan yang terbaik juga. Tapi nggak emosi kayak saya ya. Nggak berani jawab dia. Ya, oke, sabar ya. Oke. Jika keluarga kamu menyaksikan podcast ini, apa yang kamu sampaikan pada keluargamu? Untuk keluargaku kalau yang nonton, terima kasih kepada orang tuaku yang telah mendoakan saya tiap hari. Mohon maaf juga kalau belum bisa membahagiakan, tapi saya tetap berusaha dengan kedua orang tuaku tetap saya bahagiakan semaksimal mungkin. Dan untuk keluargaku, istriku dan anakku semoga sehat selalu. Apa harapan kamu untuk JNT Express ke depan? Untuk JNT Express ke depannya semoga semakin sukses dan jaya, dan semoga ke depannya berkembang lebih maju lagi. Ya, terima kasih. Sobat sekelas, saya mau sampaikan JNT kemarin tuh bawa launching pesawat freighter ya. Ekspedisi yang pertama di Indonesia yang launching pesawat freighter ini, pesawatnya ya. Ditampilkan nanti ya. Teng gitu kan. Luar biasa, pokoknya bangga sekali saya. Walaupun nggak duduk kayaknya barang kan. Minimal barang kiriman dari Surabaya itu nitip terbang di sana gitu ya. Oke, Tahir, dulu kamu pernah ngerintis karir dari bawah. Mungkin ada nasihat untuk rekan-rekan sesama processing. Nasihat kan, dulu kan kamu dari processing juga. Iya. Coba. Oke. Untuk buat processing semuanya tetap semangat, tetap satu ya jaga kesehatan. Sekarang sih udah enak, nggak seenak dulu. Dulu kita susah dan sekarang tinggal nerima hasilnya aja. Untuk masalah di gateway, dulu dari pertama kali aku masuk itu kita masalah sortir ya pakai dorong pakai kencang, sedangkan sekarang kita udah enak, udah pakai conveyor otomatis. Tetap semangat dan jaga kondisi, itu utama, jaga kesehatan. Oke, terima kasih Mas Asef ya. Jadi sahabat sekelas ya, pagi ini kita sharing bersama dengan Asep Hermawan, salah satu processing staff kita di waktu kita sama-sama ngerintis ya JNT Express di tahun 2015, sudah join sampai hari ini tetap bertahan dengan kisah-kisahnya tadi, perjuangan-perjuangan tadi ya. Processing staff dulu ngomong processing staff, tapi juga bagi brosur dan kayaknya semua divisi itu bagi brosur, termasuk saya juga ikut bagi brosur di Taman Bungkul dulu kan. Malu sih, tapi ya bagi. Gitu kan. Ada kenangannya itu. Ada Taman Bungkul. Pernah dikejar ke Satpol PP ya? Kalau kita kan bagi browser simpan gitu kan, bagi dikit gitu kan. Nah juga kangen Car Free Day ya, semoga pandemi ini cepat berakhir ya, kita bisa kembali ke suasana normal lagi ya, kita bisa kumpul lagi, kita bisa ada kegiatan yang sangat seru lagi gitu kan. Tapi bagaimana cara untuk menghadapi pandemi ini? Kecuali vaksinasi yang sudah digalakkan oleh pemerintah, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, tetap patuhi memakai masker dengan tertib ya, rajin mencuci tangan ya, kurangilah untuk ngumpul-ngumpul dan berkeliaran di luar-luar gitu ya. Kita harus saling jaga agar pandemi ini cepat berakhir, kita bisa kembali ke kehidupan normal ya, kita bisa merasakan hal-hal yang dulu kita sekarang semuanya saya rasa kangenin semua, itu ngumpul-ngumpul bebas tanpa ada rasa keraguan ya. Itu terima kasih Mas Asep untuk serinya, semoga serinya tadi itu bermanfaat untuk kita semua ya, bisa memberikan motivasi yang positif ya, energi positif untuk kita semua ya. Oke Mas Asep ya, ini ada kenang-kenangan plakat ya sebagai narasumber sahabat sekelas ya, untuk memotivasi kita semua. Satu lagi souvenir ya, Realme disupport oleh JNT Express ya. Realme ini salah satu produk andalan kita juga ya. Jadi kualitasnya Realme 7i ini saya bantu promosin tuh ya, bisa dibeli juga ya, bagian itu enak pakainya
ya. Kalau HP Realme, HP Oppo tuh saya paling suka ada aplikasi fast charging gitu kan. Jadi cepet ngecasnya. Kan kita pakai terus kan. Kalau HP lain kan nggak cepet tuh ngecasnya. Itu jadi kalau saya pulang tuh saya langsung ngecas tuh. Mandi, sudah selesai mandi langsung pakai lagi bisa. Nggak nunggu lama. Ya, promosi nih bisa beli. Oke. Disimpan ya. Iya. Plakatnya dipajang gitu loh, pengingat gitu kan untuk kita semua. Oh, saya pernah jadi narasumber. Waktu lagi dan saya pernah jadi narasumber gitu kan. Untuk motivasi, jadi ya motivasi untuk diri kita juga. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sahabat sekelas untuk luangkan waktu untuk mendengarkan podcast kita pada pagi hari ini. Ya, semoga kita selalu dilindungi. Ya, jangan lupa di subscribe, klik tombol lonceng, klik sharing juga, like juga. Ya, diklik klik pokoknya. Ya. Lalu satu lagi yang pengen diundang, silakan tulis kisahnya dan email kisahmu di email ini. Nah, pelan-pelan. Oke. Ya, send. Gitu, kirim. Nanti kamu yang beruntung akan diundang. Ya. Gitu ceritanya. Sampai jumpa, selamat pagi, salam My Class. Dadah.